Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya remaja putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan kasih sayang. Salah satu sifat Allah yang sering kita dengar dan sering kita sebut adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman artinya kasih sayang Allah yang umum, yang lebih tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pemurah. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasihan atau kasih sayang yang dicurahkan Allah hanya untuk orang beriman saja. Karena murahnya Allah, semua makhluk, apakah yang durhaka, apakah yang soleh, apakah yang muda, apakah yang tua, apa saja yang dia mau ambil di dunia ini Allah persilakan, ambillah. Allah murah, walaupun dia kafir, walaupun dia orang Islam, Allah soleh kah, jahat kah, ambil dunia ini, nikmati. Asal kau pakai untuk bersyukur, aku akan tambah nikmat lain yang lebih banyak. Tapi kalau kau ambil nikmat Allah untuk mengkufuri Allah, mendurhakai Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini sifat Ar-Rahman, pemurah. Tapi Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima, Allah hanya kasih sayang kepada orang beriman saja. Hari ini, di zaman modern ini, kasih sayang ini disalahartikan. Kasih sayang melewati atau melampaui batas-batas agama. Kepada wanita yang bukan mahramnya dia sayang, dia peluk, dia cium, dia curahkan kasih sayangnya kepada wanita yang bukan mahramnya, yang belum dinikahi. Ini tidak diridhoi oleh Allah SWT. Bukan ini kasih sayang. Nah, terutama nanti tanggal 14 Februari, seluruh dunia sekarang sudah mulai terpengaruh oleh budaya-budaya barat, menjadi westernisasi. Menjadi western, menjadi barat tidak hebat. Tidak semua apa yang di barat itu bagus. Kalau menjadi moderat, beramal soleh menurut aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasul, ini bagus. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, orang ini telah menang dan telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Dulu sekali ada seorang pendeta bernama Valentino. Pendeta ini dihukumkan sesat oleh pendeta-pendeta yang lain karena dia menikahkan atau mengawinkan pasangan laki-laki perempuan yang tidak direstui oleh orang tua mereka, tanpa wali. Istilahnya kawin lari. Nggak tahu apakah gadis, apakah janda, apakah orang duda, apakah masih berjaka. Asal datang kepada Valentino, dinikahkan di bawah sebatang pohon. Sehingga orang jadi marah, pendeta-pendeta lain jadi marah. Dan terkenallah di negeri itu, di Eropa sana, asal orang mau kawin tanpa restu orang tua, tanpa mengikuti prosedur agama Nasrani, mereka pergi kepada pendeta Valentino dan dinikahkan. Banyaklah pasangan-pasangan yang dikawinkan oleh pendeta Valentino ini. Dan satu hari Valentino ini mati. Dan setelah mati dia dikuburkan. Maka orang-orang yang pernah dikawinkan oleh Valentino berdatangan pada tanggal 14 Februari itu untuk mengagungkan, menziarahi Valentino yang telah memberikan
kesempatan untuk mereka kawin tanpa melalui syariat agama Nasrani. Mereka puja-puja dan mereka sebut itu adalah hari kasih sayang. Hari matinya si Valentino, pendeta yang dituduhkan sebagai pendeta sesat oleh kawan-kawannya pendeta yang lain yang menolak menikahkan laki-laki perempuan tanpa informasi yang jelas, anak siapa, oleh siapa, mana walinya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba merembet kemari hari kasih sayang 14 Februari, hari Valentin, hari matinya Valentino, pendeta Nasrani yang sesat yang divonis sesat oleh ulama-ulama Nasrani sendiri di sana, di Eropa. Ini harus disadari, cerita ini asal mulanya Valentin itu, Valentine Day. Ngapain kita? Sudahlah, bukan agama kita, bukan pendeta kita, bukan ulama kita, divonis pula sesat karena mengawinkan orang tidak melalui syariat Kristen pada waktu itu. Semoga remaja putri Pekanbaru khususnya yang berkumpul hari ini di Masjid At-Tabrani sadar betul dan mulai kita harus meninggalkan kebudayaan Valentine ini yang sebenarnya tidak ada apa-apanya dalam syariat Islam. Dalam budaya juga apa hebatnya? Memperingati orang yang melanggar aturan agama yang dianutnya sendiri. Nah, dalam Islam kata Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak memiliki perasaan kasih sayang, dia tidak akan disayangi. Sayangilah olehmu seluruh penduduk bumi, irhamu man fil ardi. Sayangilah olehmu seluruh penduduk bumi, yarhamkum man fis sama. Maka seluruh penduduk langit akan cinta dan sayang kepadamu. Sayangnya bagaimana? Pertama, kasih sayang pada ibu bapak. Enggak mesti pada hari 14 Februari Valentine Day itu kasih hadiah sama ibu bapak. Tidak, menyayangi bapak ibu bapak itu mesti setiap detik, setiap saat, 24 jam. Wabil walidaini ihsana, kamu mesti curahkan kasih sayang pada ibu bapak. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ketika orang tua wafat, Anda mendapat ridho dari kedua orang tua, Anda telah mengantongi tiket untuk masuk surga Allah SWT. Memandang wajah bapak dengan kasih sayang, mendapatkan pahala sebesar membangun Ka'bah. Bagaimana memandang wajah ibu yang 3 kali lebih besar menurut Rasulullah, jasanya dan penghormatannya yang digariskan oleh Nabi. Yang kedua, kasih sayang terhadap kerabat, Zawil Qurba, paman, bibi, keponakan, saudara kandung, abang, kakak, kita eratkan persaudaraan. Yang retak-retak kita perbaiki. Sabar, di dunia tidak lama. Ya, kita korbankan sedikit perasaan kita untuk kasih sayang supaya keluarga kita jadi bersatu. Maka Allah SWT akan memberikan seluruh kebaikan kepada kita. Tapi jika kata Nabi ada 2 orang bersaudara bermusuhan, maka ketika salah satu mendatangi, walaupun dia benar, walaupun saudaranya yang sana salah, dia datangi, dia salam, dia curahkan kasih sayang, memaafkan, maka seluruh pahala akan tercurah kepada orang yang pertama kali memperbaiki hubungan ini. Kemudian kasih sayang kepada anak yatim, wal yatama, wal masakin, orang-orang miskin, dan semua kaum muslimin, seluruh manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Orang terbaik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kalau kita cinta dengan perempuan, ya kita nikahi. Datangi bapaknya lamar sekarang. Oh, saya masih kuliah. Ya udah, nikah aja. Supaya halal berpegangan, supaya halal berjalan bersama. Tidak melakukan hubungan suami istri sampai kuliah tamat, udah dapat kerja baru. Nabi pernah menikahi istri Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Dinikahi, tapi masih dipelihara oleh Sayyidina Abu Bakar, diberi makan dan dipelihara. Nabi sendiri setelah nikah tetap berpisah rumah. Sampai kemudian pindah ke Madinah setelah Siti Aisyah dewasa. Baru Siti Aisyah diboyong, dibuatkan rumah dan bersatu suami istri. Tapi nikah sudah dilakukan di Mekah, baru bersatu di Madinah. Ini namanya dalam bahasa Jawa kawin gantung. Jika kamu betul cinta, hei laki-laki, datangi bapaknya nikah saja. Nanti setelah tamat kuliah baru ambil, setelah dapat kerja, baru bercampur suami istri. Sehingga terjadilah satu ajaran Islam yang menjadi trendy di akhir zaman nanti. Pacarku adalah istriku. Pacarku adalah istri. Semoga mudah-mudahan ceramah yang singkat ini membawa manfaat. Semoga
kita kiranya diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan satu hari nanti kita akan bertemu lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.